menuju hidup yang berkah. Mungkin dalam situasi saat ini banyak orang yang mencari rezeki tetapi tidak mengabaikan keberkahan, sehingga apa yang dicari itu jauh dari keberkahan. Oleh karena itu pada hari ini beliau akan menyampaikan tentang merupakan jalan menuju hidup yang berkah. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Sekian Pak, habis terus langsung sini Pak. Ya, beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal dan juga sebagai pimpinan lembaga pembinaan haji dan umroh PDIM Jawa Tengah dan juga pemimpin haji dan umroh di KBH Ar-Rahmah Kendal, Muhammadiyah Kendal, juga pemimpin umroh Biro Umroh Ar-Rahmah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pengalaman beliau baik sekali dan pada pagi hari ini akan menyampaikan dan menguraikan materi tentang merupakan. Saya kira itu bukan dari kami. Mari kita awali balik kita pada pagi hari dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami aturkan kepada Ustaz Ihsan, lebih kurang nanti pukul 8.50 atau pukul 8.45 nanti ada penjelasan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Masarahi selaku Rektor Unimus beserta seluruh Wakil Rektor dan jajaran para dosen, karyawan Unimus semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah sehat wal afiat. Mudah-mudahan sehat kita bermanfaat, sehat kita mendatangkan rahmat, sehat kita menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kami sedikit akan membahas tentang muraqabah, jalan menuju hidup yang berkah. Baik sekalian, satu pertanyaan, kenapa orang berbuat dosa? Mungkin jawabannya banyak. Ada yang karena tidak tahu kalau yang dikerjakan itu dosa, atau tahu yang dikerjakan itu dosa tapi enggak mau tahu, atau karena dorongan hawa nafsu, atau karena lingkungan atau budaya sehingga dia menjadi terpaksa untuk berbuat dosa. Macam-macam kalau kita lihat sebab orang berbuat dosa.
sekalian, Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanut. Memang manusia itu disebutkan di dalam Quran li rabbi, kepada Tuhannya itu lakanut, sungguh melampaui batas. Terus sekalian, di negara kita alhamdulillah muslimnya 80%. Tapi permasalahannya korupsinya nomor 1. Klasmen sementara korupsi terbesar Pertamina. Bapak Ibu sudah membaca 968 triliun. Itu kalau untuk membangun kampus sudah melebihi unimus. Itu korupsi. Apa nggak tahu kalau korupsi itu dosa? Dia tahu, tapi tadi nggak mau tahu. Kemudian korupsi PT Timah dan lainnya. Ini artinya sekalian, memang manusia itu li rabbihi lakanut. Manusia itu terhadap Tuhannya melampaui batas. Dan parahnya lagi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas itu, atas yang dilakukannya itu lasyahid, sungguh menyaksikan. Berarti kalau ada orang berbuat dosa karena tidak tahu, itu kecil kemungkinan. Rata-rata pasti sudah tahu kalau itu perbuatan apa? Dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah sudah menyampaikan wa innahu ala dzalika, dan sesungguhnya dia, orang itu kalau dia lakanut, melampaui batas, la syahid, sungguh dia sangat-sangat menyaksikan. Sebabnya apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya adalah karena sesungguhnya dia terhadap kebaikan, di sini artinya adalah harta, sangat cinta, dan cintanya lasyadid, sangat-sangat kuat sekali cintanya kepada dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, prolog yang awal, kenapa kita harus selalu menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah. Karena memang manusia itu cenderung lakanut, melampaui batas. Bapak Ibu, misalnya begini, Bapak Ibu senang diawasi atau senang tidak diawasi? Mungkin rata-rata senang kalau tidak diawasi, karena bisa lebih bebas di pekerjaan. Ini kalau tidak ada yang awasi bisa santai kita, mengerjakan sesuatu bisa seenaknya. Kemudian di rumah tangga, kalau tidak ada yang ngawasi, wah itu bisa semau gue. Tapi karena ada yang ngawasi, biasanya yang ngawasi suami apa istri. Ini terus akhirnya ada merasa, wah ini aku diawasi terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dunia modern seperti ini, ternyata fungsi pengawasan itu sangat penting, dan semuanya bisa diawasi. Ini di zaman modern. Dulu pada zaman Rasul, kemudian pada zaman masih klasik
sekarang sudah ada CCTV. Ini menambah pengawasan itu semakin mudah diawasi dengan CCTV. Kemudian yang berikutnya meningkat lagi. Kalau dulu CCTV ya hanya bisa diakses manual. Sekarang Bapak Ibu sekalian mau ngawasi sesuatu itu tinggal lihat di HP, dimanapun kita berada, semuanya bisa tercover. Jadi tidak harus hadir di tempat, cukup dengan melihat di HP sudah bisa mengawasi. Kemudian sekarang mungkin tambah canggih lagi, ada GPS. Kemana saja kita pergi itu ternyata juga sudah bisa terdeteksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di zaman modern seperti ini ternyata pengawasan itu sudah sangat melekat. Untuk mengetahui si A ini berbuat apa, si B gimana, si C ini melakukan apa, sekarang mudah mendeteksi Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan semakin modernnya zaman, semakin mudah kita untuk bisa menganalisa tentang Allah itu Maha Mengawasi. Nah, misalnya ini Pak Rektor, pengajian seperti ini, seandainya Pak Rektor nggak hadir, kira-kira bisa memantau tidak? Memang gampang sekali memantau. Dengan absen itu siapa yang hadir dan tidak hadir. Itu sekarang masih sekalian mudah untuk mendeteksi. Apalagi kita pakai teknologinya Allah yang disebut Latifun Khabirun, Maha lembut, Maha mengetahui secara detail. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan bantuan teknologi akhirnya kita semakin mudah memahami kalau Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengawasi. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen bukti, di Quran ada di surat Qaf, Bapak Ibu sekalian, sudah disebutkan di surat Qaf, id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ketika ada dua malaikat yang di hadapan kita bertemu langsung face to face. Malaikat ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Qa'idun, duduk. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat sebelah kanan pundak sama kiri, kira-kira ada yang ngawasin. Ayat ini memberi info kepada kita bahwa ternyata setiap manusia itu ada hafadzahnya, ada malaikat yang menjaga, yang mengawasi, mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah ngomong, sama sekali tidak pernah bicara. Min qaulin, dari satu kata saja malaikat itu tidak ngomong. Tugasnya adalah illa ladaihi raqibun atid. Raqib itu artinya nanti ya kita bahas itu mengawasi. Ya, atidun itu artinya hadir. Nah, ini terus akhirnya menjadi nama malaikat. Yang kanan namanya malaikat Raqib, yang kiri menjadi nama malaikat Atid. Padahal itu kalau kita lihat konteks ayatnya, artinya adalah malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Jadi Bapak Ibu
ini Bapak sekalian, kalau kita mempunyai kesadaran ini, maka kita akan yakin untuk selalu mempersiapkan hidup kita dengan yang terbaik. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian, kita bekerja, kemudian ada mandor yang ngawasi. Tentunya ketika diawasi oleh mandor, orang itu akan merasa, wah ini kalau nanti saya seenaknya kerja pasti akan ditegur. Maka akhirnya dia senang tidak senang harus bekerja dengan baik, karena ada mandor yang ngawasi keliling. Kemudian misal ujian, di kelas ada ujian, kemudian ada guru yang ngawasi, maka murid akan merasa susah. Ya, Pak, ini kalau saya nyontek, ini pasti akan ketahuan, bisa didiskualifikasi, keluar atau nggak lulus. Akhirnya dia bisa nggak bisa kerjakan karena ada yang mengawasi. Oleh sekalian, ya, dalam kehidupan kita itu saking pentingnya hidup kita oleh Allah diberikan pengawas. Tujuannya apa? Oleh sekalian, biar kita enggak, bahasa Kendalnya itu glowel. Kalau di sini bahasanya apa? Glowel. Itu dicari di kamus bahasa Indonesia nggak ketemu, Pak. Biar hidup kita itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, hidupnya hayatan thayyibah. Karena Allah sayang sama kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa diadakan pengawasan? Karena untuk tujuan biar yang diawasi itu baik. Nah sama Allah saking sayangnya, maka ini harus dikawal. Manusia semua harus diawasi. Nah yang parah itu ketika sudah diawasi tapi tetap glowel, maka nanti di akhirat akan ditanya, kenapa kamu tidak taat? Buat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesadaran kita kalau ada raqibun atid itu insya Allah akan menjadikan hidup kita hati-hati. Kemudian, pengertian muraqabah. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah dan sering mungkin mengkaji muraqabah. Tapi nggak masalah kita ulangi biar tambah mantap pengetahuan. Dan yang penting adalah kesadaran tentang muraqabah. Secara bahasa berasal dari kata raqabah atau ketambahan satu huruf ziyadah, raqabah yuraqibu muraqabatan. Itu secara bahasa artinya mengawasi, memantau. Kemudian secara istilahan, muraqabah itu berarti adalah kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesadaran. Kemudian merasakan kehadiran, ada raqibun, ada atidun. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Terus sekalian, menghadirkan dua ini itu ternyata tidak mudah. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Yang ketiga, menjaga hati, pikiran, dan perbuatan untuk selalu ingat kepada Allah. Ini makna istilahan secara definisi tentang muraqabah. Bapak Ibu sekalian, kita kasih beberapa contoh ya. Umar bin Khattab itu ketika keliling wilayah ya, untuk mengecek
kondisi rakyatnya bertemu dengan seorang pengembala. Karena penyamaran, maka penggembala itu nggak tahu kalau yang dia temui, yang tanya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pengembala itu sekalian kambingnya banyak. Ditanya sama Umar, "Nah, kamu tahu nggak berapa jumlah kambing ini?" Ya, tahu. Terus tuanmu tahu nggak jumlah kambingnya? Saya kira tidak tahu, karena nggak pernah hitung. Kalau begitu, kamu mau nggak jual satu kambing ini kepada saya? Nanti uangnya buat kamu. Terus sekalian, ini mulai ada tawaran yang menarik. Ketika ada sesuatu yang dia butuhkan, karena pasti akan menguntungkan, satu kambing itu kan lumayan. Tapi jawaban anak itu di luar dugaan. Mohon maaf, saya tidak mau menjual, karena ini bukan milik saya. Ini kesadaran, ini bukan milik saya. Ini sudah satu kesadaran luar biasa. Kemudian masih dirayu lagi. Ya betul, ini bukan milik kamu, ini milik tuanmu. Tapi kan tuanmu tidak tahu kalau ini kamu jual, kemudian hasilnya kamu pakai sendiri. Tuanmu kan tidak tahu. Ya mulai mungkin kalau orang lemah imannya tergoda. Oh iya benar juga ya. Apalagi tuanya udah sugih, nggak tahu ngitung bendanya. Tapi dia masih bersikukuh. Tidak, tuanmu memang tidak tahu. Kalau begitu, di mana Allah? Di mana Allah? Karena dia sadar Allah itu Sami'un Alimun Basirun. Nah, akhirnya sekalian, si penumbala itu tidak tergiur oleh apa yang disampaikan, ditawarkan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini salah satu contoh tentang praktek muraqabah. Kelihatannya kecil, simpel, tapi ketika itu terjadi pada diri kita, pada realita kenyataan, ternyata tidak semudah kita tadi membayangkan tentang menolak tawaran yang menggiurkan itu. Contoh yang kedua misalnya, Bapak Ibu sekalian, kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf sendirian di dalam kamar, kemudian masuklah Zulaikha. Ketika sudah berduaan di dalam kamar, Zulaikha yang sudah bahasanya tergila-gila dengan Nabi Yusuf karena memang gantengnya nggak keturunan, Bapak sekalian. Ada yang mengatakan gantengnya Nabi Yusuf itu seluruh manusia laki-laki sedunia, separuhnya itu Nabi Yusuf. Nah, ketika sudah berada dalam satu kamar itu, kemudian Zulaikha merayu Nabi Yusuf. Merayu Nabi Yusuf. Biasanya kan yang merayu itu laki-laki, tapi ini sebaliknya. Zulaikha sangat menginginkan Nabi Yusuf. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf juga menginginkan Zulaikha? Terus sekarang kalau kita lihat konteks ayatnya, Nabi Yusuf pun sangat ingin, senang juga sama Zulaikha. Karena bahasa Qurannya hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sangat menginginkan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf juga menginginkan Zulaikha.
bedanya? Nah, di sini mulai muncul. Zulaikha tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa mendapat petunjuk dari Allah, maka nafsunya semakin menggebu. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika sudah merasa tergoda, lalu Nabi Yusuf ingat Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka kesadaran itu menghentikan nafsunya dan menurunkan libidonya, terus akhirnya menolak tawaran yang menghidupkan. Saya yakin kalau tawaran ini terjadi sama bapak-bapak di sini, nggak tahu bisa menolak atau malah mengiyakan. Banyak menerimanya kayaknya. Jadi kalau kita ini selamat, mohon maaf ya, selamat ya, tidak berbuat zina, itu belum tidak berarti ya, kita ini kuat, karena nggak ada yang goda saja. Kalau ada yang goda, saya yakin juga nggak kuat ya. Maka bersyukurlah kepada Allah, doanya dijauhkan dari godaan. Akhirnya Nabi Yusuf lari, udah ditutup semua pintunya sama Zulaikha, karena udah punya rencana. Ditutup pintunya, Nabi Yusuf bingung, lari. Ada kesempatan, lari, dibuka pintunya, ditarik sama Zulaikha, karena dia nggak punya petunjuk, nggak merasa diawasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu bukti nanti adalah ketika Nabi Yusuf lari, ditarik dari belakang, sobek bajunya ini. Yang dari belakang itu menjadi bukti. Nah, disinilah Nabi Yusuf berhasil menolak satu kemaksiatan, kekejian karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali buat sekalian perasaan ini agar kita selamat dalam kehidupan dunia, juga selamat dalam kehidupan akhir. Itu dua contoh ya, buat sekalian kaitannya tentang pengobatan. Kemudian tujuan. Nah, kenapa Allah mengawasi? Sama tadi, kenapa Pak Rektor mengawasi semua karyawan? Kenapa pengawas ujian mengawasi semua murid-murid yang ujian? Semua punya tujuan. Yang pertama, agar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah, maka kita akan selalu terus akan mendekat kepada Allah. Dan itu yang Allah inginkan. Maka bahasa muraqabah itu berdekatan dengan muqarabah. Cuman beda hurufnya saja dibolak-balik. Kalau muraqabah itu dari raqabah, ya, tapi kalau muqarabah dekat itu dari qarabah. Hanya sedikit dibolak-balik katanya. Bapak Ibu sekalian, ini hurufnya sama ya. Jadi Allah mempunyai tujuan agar kita itu selalu dekat sama Allah. Dan satu sifat Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah pencemburu. Allah itu sangat-sangat pencemburu. Cemburunya Allah adalah kalau ada hambanya yang tidak mentaati atau durhaka kepada Allah, itu Allah cemburu. Maka kalau ada orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, kemudian kok taat kepada Allah, taubat, itu Allah sangat senang sekali. Wah, ini sudah kembali. Maka Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, Allah suka
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau selalu ya, dalam keseharian kita merasa ada CCTV yang mengawasi kita, maka pasti kita akan lebih hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan muraqabah itu akan meningkatkan kualitas ibadah. Pasti ya, karena ketika sholat misalnya kita ini sedang komunikasi dengan Allah, maka akan semakin khusyuk, fokus pikiran kita, gerakan kita, bacaan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, akan membentuk akhlak mulia, akan merasa kita menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Diawasi, merasa diawasi. Ini bukan ketegangan, tapi Bapak Ibu sekalian, ini satu keuntungan karena ada yang ngawasi. Kalau orang itu baik, diawasi itu malah senang. Kenapa? Yang dilakukan itu diketahui. Kalau yang diawasi itu nggak senang, berarti dia punya niat jelek, punya perangai yang jelek. Diawasi orang dulu. Harusnya Bapak Ibu sekalian, diawasi itu senang. Kenapa? Karena setiap yang dia lakukan itu diketahui. Setiap kebaikan yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Nah, perspektif atau persepsi tentang ini itu harus kita miliki, bahwa diawasi itu keuntungan besar, bukan malah mengekang, bukan malah membatasi, kecuali bagi orang yang punya tadi tujuan jelek, niat jelek. Itu nek diawasi mesti orang gelem, mesti diawasi terus, kok nggak percaya. Kira-kira juga saya ini bapak-bapak nek diawasi terus sama istrinya mau nggak Pak? Orang bebas, mau makan ini ojo, makan ini ojo. Misal bapak-bapak nyupir sampingnya kok istri, itu kira-kira bisa menyupir dengan tenang atau malah tertekan? Supirnya dua Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan diawasi oleh Allah seperti ini kan, ini Allah juga mengawasi. Itu kita jadi senang nih. Karena apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu dicatat, tidak ada yang sia-sia. Yang gelo itu orang yang tadi punya niat jahat. Wah, diawasi wis buat buruk. Ternyata tetap diawasi juga. Ya, maka nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Terus sekalian, sedikit kita landasan ayat tentang muraqabah ini. Salah satunya di surat Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, dimanapun. Di ayat yang lain di surat Qaf ayat 16, sebelum dua ayat yang tadi kita baca, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, ya kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi kita sendiri. Ini Allah selalu menyaksikan dan melihat apapun yang kita lakukan, zahiran wa batinan. Di ayat yang lain sekalian, Allah menyampaikan begini, yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallahi. Kita bisa bersembunyi dari
Mereka bisa menipu manusia, bisa mengelabui manusia, mencitrakan baik di hadapan manusia, bisa. Apalagi di model zaman sekarang, sewa buzzer selesai. Itu yang tahu manusia agar tampak baik di hadapan manusia. Bisa ditipu, manusia itu mudah ditipu. Yastaghfuna minan nas, tapi wala yastaghfuna minallah. Sama sekali dia nggak bisa untuk menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Ini kan hidup yang paling sia-sia. Hidup yang paling sia-sia adalah hidup pencitraan. Itu hidup yang paling sia-sia. Kenapa? Meskipun dia itu dielulukan orang banyak, tapi catatan dari malaikat Raqibun Atid itu nulis terus. Maka di surat Al-Kahfi itu Allah menyampaikan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Ingin tidak aku kasih tahu kan orang yang paling merugi, bukan hanya khosir, tapi yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang sesat, orang yang rusak dalam kehidupan dunianya, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Tapi dia merasa dia baik, dia merasa sudah benar. Itu yang paling bahaya. Jadi barometer kebaikan itu disematkan kepada manusia. Sia-sia misalnya. Nah ini, maka penting sekali menurut kami bagaimana menghadirkan muraqabah sehingga setiap kegiatan kita itu diawasi. Untuk apa? Biar kita tidak kecewa, biar kita tidak sakit hati. Contoh misalnya sekarang ibu-ibu ini sudah masak, belanja sendiri, gitu. Seluruh pasar sudah dikelilingi, nikmatnya Masya Allah, masak sendiri, kemudian sudah dipersiapkan, suaminya paling senang makanan ini. Kemudian suaminya datang ditawari, "Ayo mas kita makan." Jawabannya, "Waduh, barusan saja saya diajak makan teman." Pertanyaannya, kira-kira ibu kecewa apa enggak? Marah enggak? Ketika suami sudah disiapkan makanan di situ dengan penuh cinta, kerja keras, perjuangan, jawabannya, "Waduh, aku wis mangan." Mesti kecewa, itu manusiawi, kecewa. Tapi Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan yang tidak kecewa, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Allah melihat, suami tidak lihat, tapi Allah melihat perjuangan ibu-ibu dalam menyiapkan makanan itu, dan pasti dibalas juga oleh Allah. Jadi kalau suami bilang, "Waduh aku semangat," jawabannya alhamdulillah, nggak usah ngamuk. Alhamdulillah, bisa untuk nanti sore, bisa untuk nanti malam, nggak dimakan lagi, alhamdulillah, nggak usah masak lagi, kasihkan orang. Jadi jangan eman-eman hati kita. Kalau sampai malah sedikit seperti itu aja marah, dikit-dikit marah. Jadi kalau kita sudah yakin, oh Allah lihat kok saya tadi ke pasar, Allah lihat saya masak, Allah lihat, dan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Tujuan kita sudah tercapai. Kenapa? Karena niatnya karena Allah. Maka kalau kita niatnya karena manusia, dijamin kecewa. Dijamin kecewa. Maka Quran menyampaikan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Maka tidak ada
ada istilah air susu dibalas dengan air toba, nggak ada. Semua kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Cuman siapa yang balas? Kalau dia harapannya kepada Allah, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau harapannya kepada manusia, siap-siap sakit hati. Udah dipersiapkan anak itu anak, udah dibiayai, disekolahkan, dikuliahkan, carikan pekerjaan, sukses. Berharap anaknya nanti kalau kita tua mau ngopeni, ternyata malah pergi jauh, bodoh orang balik, sakit hati. Kenapa? Berharap kepada manusia. Misalnya PNS itu kan gajinya sudah standar. Yang satu sergap sekali, yang satu aras-arasan. Seperti podo kerjane, ya podo bayaran nih, ya kamu rajin-rajin yang ini nggak rajin. Tapi gajinya sama. Akhirnya yang rajin kecewa, wah, konek ini aku rugi. Kenapa? Karena harapannya kepada gaji, kepada manusia, rugi, Pak. Nah, sikap muraqabah ini akan mengajarkan kita tadi, semakin kita berharap kepada Allah, semakin kita hidupnya bahagia. Itu berkah. Karena apa? Yang kita peroleh adalah kebaikan, halalan, thayyiban. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat muraqabah. Yang pertama, insya Allah sekalian, dengan muraqabah hati lebih tenang sekali. Kenapa? Ada yang ngawasi Allah. Terus sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad, itu ketika perang Dzatul Riqa, perang melawan orang-orang Arab Badui, ketika istirahat di bawah suatu pohon, tidur gitu, para sahabat ada menjaga tapi agak jauh. Terus ada orang Arab Badui datang, menghampiri Nabi yang tidur, diambil pedangnya Nabi, ditodongkan kepada Nabi. Sudah habis-habis, Nabi nggak bawa senjata. Orang Arab Badui itu sudah nodongkan senjata itu. Apa kata orang Arab Badui? Ya Nabi, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan membantumu? Ini saya tusukkan ke kamu, sudah nggak ada yang bisa menolong. Nabi dengan tenangnya, dengan penuh kesadarannya mengatakan kepada orang Arab Badui, Allah yang akan menolong, Allah yang akan melindungi saya. Hanya dengan satu ucapan itu, sekalian, tangannya orang Arab Badui itu gemetar berdiri, jatuh pedangnya. Ini dasarnya perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka hidup akan menjadi lebih tenang. Kenapa? Allah Maha melindungi, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha segalanya. Kalau perlindungan dari manusia itu terbatas, tapi Allah pasti akan melindungi hamba-hambanya. Maka nanti turunannya muraqabah itu bisa menjadi tawakal, kemudian bisa menjadi takwa, takut dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, latihan, kita berusaha untuk latihan bersama-sama bagaimana memunculkan dalam hati kita perasaan. Ini ya, faktor rasa saja, faktor rasa diawasi. Kemudian yang kedua, ibadah akan lebih bermakna, sholat akan lebih khusyuk karena diawasi oleh Allah, bukan diawasi oleh CCTV saja. Allah langsung yang mengawasi. Misalnya udah sekalian, kita sholat sampai kita ada Pak Gubernur atau Pak Bupati atau bahkan Presiden, itu mesti kan sholatnya khusyuk. Karena sampingnya itu orang yang kita kagumi atau kita hormati, mesti sholat
sholatnya nggak berani tangannya gratil kemana-mana, mesti akan khusyuk. Kenapa? Ya, tadi ada yang seolah-olah ngawasi. Kemudian yang ketiga, terhindar dari maksiat. Kalau kita muraqabahnya kuat, itu mau maksiat khawatir, waduh Allah melihat. Mau berbuat maksiat, ini Allah melihat. Kemana saja kita berada, ternyata Allah melihat. Maka mau berbuat maksiat tidak jadi. Sebagaimana tadi Nabi Yusuf. Dan masih banyak kasus atau contoh-contoh yang lainnya. Yang berikutnya, bagi sekalian, manfaat dalam kehidupan. Insya Allah hidup akan lebih berkah. Kita bekerja, kita mencari yang halal akhirnya. Yang haram-haram seperti anak kecil tadi yang menggembala, tidak mau. Bukan hak saya, bukan milik saya. Ya, sikap yang seperti ini akan menyelamatkan karena merasa dari aina Allah, di mana Allah. Bapak sekalian, saya yakin sekali kalau sudah punya perasaan ini, sudah nggak butuh CCTV, sudah nggak butuh absensi. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kewajiban bukan karena manusia, tapi kewajiban ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah langsung tertanam. Kemudian yang ketiga, hubungan sosial akan lebih baik. Karena apa? Ya, karena tadi dia merasa diawasi oleh Allah, pasti dia akan menjaga perasaan orang lain, tidak menyakiti, tidak mendolimi. Karena apapun yang kita lakukan diawasi, dicatat oleh Allah. Dan yang ketiga, pasti produktivitas akan meningkat. Kenapa? Karena kan dinilai, wah kok nek semangat begini dilihat. Anak kecil tuh sekalian, ada orang tuanya lagi nyapu gitu, orang tuanya lihat, oh semangat, nyapunya semangat. Dulu waktu masih muda, ini kira-kira dulu mengalami masa pacaran. Ketika kerja, kok pacarnya ngawasi? Dulu mesti kerjanya akan semangat. Bapak Ibu sekalian, ini yang ngawasi bukan hanya pacar, bukan hanya orang tua. Allah langsung yang melihat, Allah langsung yang mengawasi. Bagaimana kita tidak semangat? Dan sekalian, terakhir, ada ulama besar namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Jurairi mengatakan begini, jalan kesuksesan itu dibangun di atas dua bagian. Yang pertama, hendaknya engkau memaksa jiwamu muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaksa jiwa kita. Kalau kita nggak maksa nggak bisa. Perasaan itu harus dipaksakan agar kesadaran kita nanti muncul. Yang kedua, hendaknya ilmu yang kau miliki tampak di dalam perilaku lahiriahmu sehari-hari. Jadi secara jiwa maksimal karena diawasi oleh Allah, secara fisik maksimal karena punya ilmu. Nah, maka hidup kita benar-benar akan berkah, harta yang diperoleh juga akan berkah, dan insya Allah kita akan hidup dalam hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang radhiyatan mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira ini dulu ya untuk muraqabah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau disampaikan, kami bisa. Terima kasih Ustaz Ihsan. Masih ada waktu 9 menit. Kami persilahkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin sesuatu yang disampaikan kepada Ustaz Ihsan, kami persilahkan. Semoga yang bapak-bapak angkat-angkat saja karena ada banyak acara, demikian bapak-bapak.
Ibu-ibu tidak ada. Ya, ini Ustaz mohon maaf, ini banyak agenda ternyata. Satu ada acara BMS, Pak Rektor ini sebentar lagi sudah isi materi. Kemudian ada rapat LP2M DPR KKN di Aula PKB 1 juga ada dan banyak kegiatan. Jadi sepertinya Bapak ini sudah dapat presentasi untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Jadi tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Ihsan. Luar biasa materi yang disampaikan pada pagi hari ini, yaitu dengan muraqabah insya Allah kita meraih berkah. Ya, itu yang saya catat, tapi kuliahnya sangat luar biasa. Saya kira demikian. Mungkin Pak Rektor ada apa? Saya kira demikian Bapak Ibu, berakhir sudah pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran